Oh, bertukar gitu. Oh, yalah lupa. Berarti 2 bulan yang lalu. Kita sampaikan ibu dan bapa, hati-hati. Sabalun awak dipabudak di syaitan itu untuk memindahkan cinta kita dari mencintai Allah. Pindah kenyo, awak diperangkuknya dulu. Lengik je awak perangkuknya yang paling manjur itu. Diawalinya dari yang kecil-kecil, dari yang sederhana-sederhana, tapi terkadang kita lupa bahwa itu perangkuk syaitan. Lama kelamaan kita akan diperbudaknya. Apa itu? Di antaranya adalah ditanamkannya dalam diri awak menganggap kecil amalan kecil, menganggap ketek dosa ketek. Kalau ada tertanam itu dalam diri awak, ini hanya amalan kecil, ini hanya sunnah, ini kan dosa kecil, maka tidak ada keinginannya untuk meninggalkan dosa kecil itu dan tidak ada kemauannya untuk mengarojokan amalan-amalan kecil itu. Ingat bu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, la kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan bertaubat. Tidak ada dosa yang godang. Tidak ada dosa yang besar kalau mau bertobat. Dan kita kok bukan orang-orang yang suci. Awak adalah orang-orang yang berdosa. Mungkin saja yang sedang mengecek kalau lebih godang dosanya daripada ibu-ibu je apa. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Maka dosa itu tidak akan ada yang besar kalau kita mau bertobat. Ya. Sehingga Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sia saja di antara kalian nalai namu bertobat dan mau meninggalkan dosa-dosa besar, saya akan ampuni dosa-dosa kecil kalian. Jelas janji Allah. Tapi ingat, perangkuk setan itu kata apa yang tertanam dalam diri kita? La saghiratan ma'al israr. Ndak ada dosa nan ketik do kalau dikarojon toruh menoruh. Saya ulangi bu, tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan bertaubat. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus menerus. Sedikit demi sedikit, lamu-lamu akan jadi bukit. Dan setan tidak mau kita berhenti dari mengerjakan dosa kecil itu. Ada dosa ketek ko yang setiap hari rutin kita kerjakan, akhirnya dia besar. Dan itulah nanti yang akan membuat kita mengingkari janji dengan Allah. Contoh, mau sederhana saja bu, yang sudah sering saya sampaikan. Dan ini mesti kita dakwahkan terus. Minum sambil berdiri, pakai tangan kiri. Ini dosa besar atau dosa kecil? Dosa ketek. Dia tidak termasuk golongan dosa besar. Tapi apa yang terjadi? Ada orang yang menganggap enteng itu. Minumnya dengan tangan kiri sudah jadi kebiasaan, tidak bisa dirubah. Kecik setan anda apa? Aduh kan galenya nak dipociannya. Ndak airnya dah. Kalau airnya pocian kok iyalah masuk ke dalam orang awak, masuk dalam buang awak. Anyo galenya nyo. Ndak ada awak sentuh airnya dah. Banyaknya bisian kawak. Ya. Padahal kata Rasulullah, siapa yang minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, apalagi sambil berdiri atau lagi sambil berjalan-jalan, dia makan dan minum bersama syaitan. Atiu ariwa makan jo minum bersama syaitan. Nah, balik tu. Itulah banyak syaitan juga. Tapi ambo yakin jemaah ambo, ibu-ibu jo papa, ndak ada yang makan jo minum jo tangan kiri.
kecuali yang diberikan rukhsah. Tangan kanannya tidak bisa megang gelas, tangan kanannya diamputasi. Nah, itu lain persoalannya. Ya kan Bu? Iya. Tapi kalau tangan kanan ini masih kuat, kita minum dengan tangan kiri, itu kebiasaan saja bagi orang. Sambil berdiri di mana-mana. Makan jo sendok jo garpu. Nasinya naik jo tangan kanan, lauknya naik jo tangan kiri. Nasinya dimakan bersama malaikat, lauknya makan jo setan. Apa? Ya bertiga makan jadi. Betul tidak? Betul. Maka ada orang yang terbiasa walaupun baralik manganya tidak mau makan jo sendok jo garpu tu. Kok iyo jo sendok saya makan. Saya pernah pelatihan dulu Bu, dipaksa makan dengan ini waktu saya mahasiswa. Kamu makan harus dengan sendok dengan garpu, ndak je. Kenapa tidak? Sendok jo garpu kon talabara masuk mulut orang tu. Nah niko ndak pernah masuk mulut orang tu. Masuk mulut embus orang tu. Dan di ujung-ujung jari ini tersimpan vitamin gizi, ya kan, obat, ya kan Bu? Jadi saat ada orang yang makan sudah makannya jiliknya mau digoneko, kadang-kadang dicacik lu di orang, padahal itu adalah untuk kesehatan. Mangalo dijilik-jilik itu betul salah kebasul ya. Di situ tersimpan kesehatan. Iya kan? Ada orang yang mencimain itu. Padahal itu sunnah Rasul. Ya kan? Banyak kita saksikan ibu dan bapak makan dan minum ini saja, yang bukan dosa besar cara memakan dan cara meminumnya. Kalau cara mendapiannya atau zatnya, itu ya ada yang godang dosanya. Tapi kalau cara memakannya, cara meminumnya, itu dia tidak tergolong dosa besar. Tapi kalau sudah terus menerus kita lakukan, dia akan menjadi besar. Maka saatnya kita mengajak keluarga kita, anak kita, cucu kita, istri kita, suami kita, yang bisa kita ajak, yuk makan dengan tangan kanan. Kita dakwahkan itu terus, karena itu dianggap sepele. Jadi syaitan itu berusaha bagaimana dosa-dosa kecil ini kita korojon torih. Tahu mau berhenti dia. Maka kita diperangkapnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama yang mesti kita lakukan untuk melawan perangkap setan dan pingin dia memalingkan awak dari mentaati Allah, menepati janji kita dengan Allah. Dan pertama yang harus kita lakukan itu adalah yazidu bitta'ah. Pertahankan dan tingkatkan ketaatan. Tidak ketolok di setan. Jangan jalan di tempat ketaatan kita kepada Allah. Tingkatkan terus. Yang belum terbiasa solat sunnah, solat malam, dicuba-cuba, gak sekali sebulan. Tapi yang mau yakin jemaah ini dosa itu besar. Orang yang sudah kecanduan solat malam ini Bu, kalaulah kecanduannya ya terasa nikmat solat malam. Ya kan? Ada orang kadang-kadang ibu dan bapak, mudah-mudahan tidak kita. Kalau iyo kita rubah. Tengah malam nyo ta jago ta sinta, nyo ta sasak ke belakang. Poinya ke belakang tu. Manjalang ke belakang tu di ta sosak godang matonyo. Lah sudah lah peta sasaknya, mulai matonyo balik. Nyo cali arilah pukul 2. Mestinya waktu itu dia bisa melakukan qiyamul lail, tapi tampik lalu lebih merindukan dia daripada tempat sujud. Alawan tu. Lah dijagonya wak di Allah tengah malam tu poi ke belakang
ada kesempatan untuk solat malam, lawan itu setan. Jangan mengeringkangnya juga, Pak. Bagaimana lawannya? Ayo ambil wudu, solat. Ya. Ambo waktu-waktu sekolah dulu, lah di pondok ambo sekolah bu mau dituju, lah di pondok pesantren. Ya. Hanya di pesantren ambo tu dulu ada solat qiyamul lail ko yang memang terjadwal tapi di jagoan. Ya kan? Ada yang nindak karena alat jago wak pukul 2 pukul 3 tu. Pai wak kabak ka WC. Ya. WC dia ke bersaji le. WC asrama mu tu. Sudah itu lari balik ke dalam kamar. Padahal kesempatan ada untuk qiyamul lail. Begitu hebatnya syaitan. Ya. Yazidu bitta'ah. Tingkatkan ketaatan. Saya baca buku ibu dan bapak. Mudah-mudahan ibu dan bapak juga sudah baca. Kalau belum silakan atau mungkin di Android awak atau mungkin dibeli. Buku itu adalah karangan Syekh Ali Jabir yang sudah menjadi warga negara Indonesia yang sering tampil di TV One, ya Bu. Beliau buku itu judulnya Amalan-amalan sederhana yang akan mengantarkan orang jadi husnul khotimah. Amalannya sederhana tapi bisa orang diantarkannya jadi husnul khotimah. Salah satunya yang sangat menarik saya baca ibu dan bapak, dan saya selama ini mengamalkan baru satu. Setelah saya baca ini luar biasa. Ya. Berwudu dan solat sunnah menjelang tidur. Nah, salamuko yang ambo amalkan baru baudu menjelang lalu solat sunnah. Ayo lunado ambo kerajuan sabalun ambo jauhku dulu. Mungkin ibu-ibu juga bapak lah do ilmu waktu itu ya. Yang ambo pribadi bapak. Ya. Yang ambo amalkan salamuko baru ambo baudu menjelang tidur. Ternyata solat sunnah menjelang tidur. Beliau uraikan di situ, jangan dinamakan mau solat sunnah apa, mau solat sunnah taubat, mau solat sunnah apa, pokoknya solat sunnah menjelang tidur. Apa yang beliau sampaikan salah satunya? Kalau kita labaudu, lahir kita sudah bersih. Kalau kita sudah solat, batin kita sudah bersih insya Allah. Andaikan besok pagi kita lagi tidak diizinkan oleh Allah melihat matahari terbit, alamat tiwa. Mudah-mudahan kita husnul khotimah karena lahir dan batin kita sudah bersih dan suci. Sajak membaca buku tu bu, Pak, kita cuba mengamalkan. Nya jadi donga saja dan bisa amalkan langsung. Tapi mengaji kamu gini, harus kita kalau harus kamuka gitu. Tiba ada jawab muka. Tapi kalau solatku kan tak perlu lagi pakai yang lain. Ya kan? Amalkan langsung. Ya. Yazidu bitta'ah. Biasanya mungkin puasa ya kok sekali sebulan baru, kini dicuba kok sekali seminggu, sekali 5 hari atau 2 kali ya, Senin Kamis ya. Kita coba-coba untuk menambah ketaatan kita. Ya. Lalu tambah ilmu. Itu pasti. Dengan bertambahnya ilmu kita, dengan kita mendongak, kita membaca, kita malie, dan insya Allah itu akan menambah ketaatan kita. Karena memang itu kata Rasulullah, al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu akan menghidupkan Islam dalam diri kita dan akan memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibu dan bapak, awak diberi kekuatan oleh Allah dan keluarga